Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 24 rumah dan 56 bidang lahan dibongkar untuk proyek tol Jakarta Cikampek 2 di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Ibu-ibu menangis histeris. Observatorium Bosya rayakan 100 tahun kehadirannya sebagai pusat penelitian astronom. Puncak perayaan Tahun Baru Imlek di wilayah Priangan Timur dirayakan bersama tokoh lintas agama. Masjid yang dibakar oleh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Desa Lembang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut mendapat bantuan pembangunan oleh Polres Kabupaten Garut. Rencananya pembangunan masjid ditargetkan selesai selama 3 minggu. Sejumlah petugas Polres Kabupaten Garut bahu-membahu membawa material bangunan bersama warga. Kondisi tersebut terkait dengan rencana pembangunan kembali Masjid Al-Hidayah yang dibakar oleh orang dengan gangguan jiwa ODGJ beberapa waktu lalu. Pembangunan ini merupakan bantuan dari pihak Polres Kabupaten Garut. Proses penyerahan bantuan disaksikan oleh Ketua MUI Kabupaten Garut dan Kecamatan Leles, ratusan warga dan tokoh masyarakat. Kapolres Garut mengatakan pihaknya bertanggung jawab atas kejadian yang mengakibatkan Masjid Al-Hidayah terbakar. Pembangunan masjid direncanakan akan selesai dalam 3 minggu. Ini musibah kita semua, bukan diinginkan oleh siapapun, dan ini wujud cintanya Polri terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dari hari pertama setelah kebakaran, kita langsung bersihkan, kita datangi pelaku, kita amankan, kita bawa ke rumah sakit, lalu seluruh anggota Polres untuk melakukan pembersihan. Dan hari ini adalah penyerahan secara simbolis, dan insya Allah kita targetkan 3 minggu selesai dengan melibatkan seluruh masyarakat yang mengerjakan dengan dibantu tukang dari luar, dan akan saya awasi langsung. Hampir seminggu sekali saya akan datang untuk mengecek progresnya. Sementara itu pelaku pembakaran yang merupakan penderita ODGJ sedang menjalani perawatan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Bandung. Eko Syabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Informasi lainnya, Observatorium Bosya Senin lalu merayakan 100 tahun hadir sebagai pusat penelitian astronomi. Berlokasi di atas bukit kawasan Lembang, kawasan Kabupaten Bandung Barat, tempat ini menjadi observatorium pertama sekaligus tempat penelitian antariksa terbesar di Asia Tenggara. Teleskop Zeiss yang berada di dalam kubah menjadi salah satu ciri khas keberadaan Observatorium Bosya di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hari Senin lalu, observatorium atau tempat penelitian astronomi pertama dan terbesar di Asia Tenggara ini merayakan tepat 1 abad pendiriannya. Meski sudah seabad usianya, namun bangunan observatorium ini tetap berdiri kokoh. Selain erat kaitannya dengan astronomi atau ilmu bintang yang mempelajari benda langit dan fenomena alam seperti gerhana matahari, gerhana bulan, tempat ini juga memiliki sejarah karena setiap tahunnya menjadi lokasi yang direkomendasikan pemerintah untuk pengamatan hilal penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Dalam perayaan seabadnya digelar juga pameran foto yang menampilkan galeri Observatorium Bosya sejak berdiri 1 Januari 1923, termasuk beberapa teleskop zaman dulu, salah satunya teleskop Unitron yang berusia 100 tahun. Kami membuka beberapa spot pameran yang ingin memperkenalkan dan memperlihatkan bagaimana aktivitas Observatorium Bosya terutama selama 100 tahun ini. Jadi ada pameran di gedung kubah Cais, jadi memang teleskop besar Caisnya sendiri yang sebagai objek untuk dipamerkan. Kemudian ada cerita-cerita sejarah di belakang pengadaan, kemudian aktivitasnya, begitu ya, evolusi dari pekerjaan yang dilakukan oleh teleskop Cais. Kemudian di ruang multimedia ini kami ingin memperlihatkan bagaimana aktivitas Observatorium Bosya selama 100 tahun melalui instrumen-instrumen yang pernah digunakan. Gubernur Jawa Barat yang hadir dalam perayaan tersebut menyatakan komitmen pemerintah untuk melindungi keberadaan tempat ini. Diri sebuah peristiwa bersejarah 100 tahun
Observatorium Boscha yang sudah memberikan kontribusi pengetahuan keastronomian tidak hanya di Indonesia, Asia, tapi juga di dunia. Sampai hari ini masih dianggap sebagai tempat paling istimewa di dunia karena berada di daerah ekuator yang bisa melihat bintang di hemisfer utara dan bintang di hemisfer selatan, ya, sehingga dapat dua wilayah yang istimewa. Kami juga terus mengupayakan untuk melestarikan, sedang persiapan membuat menjadi cagar budaya supaya nanti kawasan ini bisa dilestarikan sehingga tujuan utama menghasilkan kajian-kajian dan temuan tidak terganggu oleh perkembangan ekonomi atau perkembangan pembangunan yang menggerus wilayah di sini. Observatorium adalah balai pengamatan atau lokasi pengamatan langit. Observatorium Boscha didirikan dari gagasan Karel Albert Rudolf Boscha bersama Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda. Setelah hampir 3 tahun, tempat ini ditutup akibat pandemi COVID-19 dan baru sepekan dibuka kembali untuk kunjungan masyarakat umum. Dalam waktu dekat, para astronom atau peneliti Observatorium Boscha akan melakukan pengamatan fenomena langka gerhana matahari total pada tanggal 20 April 2023. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, puncak perayaan Tahun Baru Imlek 2574 di wilayah Priangan Timur dirayakan bersama lintas agama. Sejumlah tokoh agama dari berbagai agama hadir sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Komunitas Tionghoa sewilayah Priangan Timur merayakan Tahun Baru Imlek bersama 2574 dengan tema Sehati Sejiwa Membangun Sukacita Hidup Berbangsa di Kota Tasikmalaya. Sekitar 700 peserta hadir dalam perayaan puncak Imlek bersama lintas agama ini. Sejumlah tokoh dari agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu dari berbagai daerah di wilayah Priangan Timur, diantaranya Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Sumedang, bahkan dari Cirebon pun ikut hadir. Perayaan Imlek bersama ini sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 pada tahun lalu. Imlek ini refleksi kebersamaan Kota Tasikmalaya, semua agama bersama menyambut Imlek. Ini sudah satu kemajuan untuk Kota Tasikmalaya. Kita menghadirkan sukacita untuk bersama-sama dengan berbagai lintas agama merayakan Imlek untuk kita juga mau silaturahmi, kemudian mau menyapa sesama anak bangsa. Nah, kemudian tujuannya untuk bersukacita bersama. Dalam acara ini digelar rangkaian pertunjukan budaya dan seni dari sejumlah komunitas lintas agama. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.